Oke, pertama-tama di sini adalah kita mendongkrak terlebih dahulu pada bagian titik angkat kendaraan, yaitu berada di member ya, sampai roda bagian depan terangkat dari lantai. Kemudian kita pasang jackstand pada sisi-sisi samping kendaraan, yaitu tepat pada titik angkat kendaraan untuk jackstand. Kemudian turunkan dongkrak secara perlahan. Kemudian kita lepas mur pada roda dengan menggunakan kunci silang dengan ukuran mata soknya yaitu 21. Di sini kita harus sambil menahan agar ketika proses mengendurkan mur itu ban tidak ikut memutar. Oke, setelah itu kita lepas juga roda bagian kiri yang dengan caranya sama seperti saya menjelaskan untuk proses pelepasan roda bagian depan kanan. Langkah selanjutnya yaitu kita melepas tromol agar nanti ringan dalam proses pelepasannya suspensi dari kendaraan. Untuk itu pertama kita harus melepas tutup mur yang berada di tengah ini dengan menggunakan obeng win sertai dengan palu. Ya, sudah. Kemudian kita lepas pengunci mur dan kita lepas cover dalam dari mur. Kemudian kita lepas mur pengunci tromol dengan menggunakan kunci sok ukuran 22 yang disertai dengan kunci L-shock. Kemudian lepas tromol secara perlahan-lahan. Setelah itu kita lepas mur pengunci shock absorber atau suspensi terhadap lower arm dengan menggunakan kunci ring ukuran 17. Kemudian kita lepas pengunci anti rod ini dengan menggunakan tang lancip. Oke, jika sudah, kemudian kita lepas suspensi terhadap lower arm dengan diangkat dengan menggunakan tangan yang disertai dengan pukulan palu terhadap lower arm. Oke, jika sudah, kita tahan dulu sebentar seperti ini dan kita lepas mur pengunci suspensi bagian atas dengan menggunakan kunci shock ukuran 12. Oke, jika sudah terlepas, kita langsung bisa mengeluarkannya dari tempat suspensi. Kemudian untuk melepas coil spring dari shock absorber, kita harus menekan shock absorber ini dengan menggunakan tang buaya
agar ketika kita melepas mur bagian atas, ini shock absorber tidak ikut berputar. Dengan cara kita memerlukan kain. Oke, dan kita lepas mur bagian atas ini dengan menggunakan kunci shock ukuran 17. Kemudian setelah itu kita melepas tang cepret atau tang buaya terlebih dahulu dengan cara menekan tang buaya pada sisi penekan bagian ini. Oke, kemudian kita lepas mounting shock dari shock absorber. Kemudian kita lepas piringan dari shock absorber, dan juga kita lepas mounting dalam. Kemudian kita lepas coil spring dari shock absorber. Oke, dan di sini kita akan melakukan pengetesan terhadap shock absorber apakah masih bekerja dengan baik atau tidak. Kita tekan ujung dari shock absorber ini untuk mengetahui tingkat pengembalian dari shock absorber ini apakah masih bagus atau tidak. Oke, dengan cara menggunakan kain menekannya dengan keras. Oke, di sini terlihat bahwa shock absorber tidak mau bergerak ke atas, menandakan bahwa shock absorber ini sudah tidak bisa bekerja dengan baik dan harus perlu dilakukan penggantian. Kemudian kita akan melakukan pengecekan pada shock absorber bagian depan kiri. Tadi yang pengecekan sebelumnya kita melakukan pengecekan pada shock absorber bagian depan kanan. Caranya sama untuk melakukan pengecekan ini, yaitu dengan cara menekan ujung dari shock absorber ke dalam, dan kita lihat hasilnya apakah sedikit keluar atau tidak. Di sini terlihat bahwa shock absorber tidak mau kembali, berarti ini menandakan bahwa kerja dari suspensi sudah buruk. Untuk itu suspensi bagian kiri ini juga harus dilakukan penggantian. Kemudian untuk melakukan pemasangan, kita memasang coil spring terlebih dahulu terhadap shock absorber. Kemudian kita pasang penutup dari shock absorber, dan kita pasang karet. Kemudian kita pasang piringan. Kemudian kita pasang mounting. Kemudian kita pasang mur shock absorber. Dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci shock ukuran 17. Oke, kemudian jika dirasa dari shock absorber sudah berputar, kita melakukan penekanan dengan menggunakan tang buaya agar tidak berputar. Tang cepret. Oke, jika dirasa sudah kencang,
kita langsung melakukan pemasangan pada kendaraan dengan cara melepasnya tang bayar terlebih dahulu. Kemudian kita pasang mur dari suspensi terhadap kendaraan dengan menggunakan kunci sok ukuran 12. Oke, jika sudah kencang, kemudian kita memasang bagian dari suspensi terhadap lower arm dengan cara menekan lower arm ke bawah sehingga ball joint atau poros dari ball joint ini akan tersambung dengan suspensi. Kemudian setelah itu kita memasang mur sebagai pengunci lower arm terhadap suspensi. Dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci ring ukuran 17. Oke, jika sudah mur dari lower arm sudah kencang, kemudian kita memasang anti-rock terhadap kaki suspensi dan kita pasang penguncinya. Ini penguncinya dengan cara memasukkan lubang dari poros ball joint dari anti-rock. Oke, jika sudah, kita melakukan pemasangan pada tromol. Dengan hati-hati karena agak sedikit berat tromolnya. Dan setelah itu kita pasang ringnya juga. Dan kemudian kita pasang mur dari tromol sebagai pengunci tromol. Dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci sok ukuran 22. Sampai kencang. Oke, jika sudah, kita memasang cover dari mur bagian dalam. Dan kemudian kita pasang pengunci mur dengan cara memasukkannya ke lubang pada baut.
Oke, jika sudah, kita pasang tutup mur bagian luar. Dan kita pukul dengan menggunakan palu agar tutup mur bagian luar ini terpasang tepat pada tromol. Dan kita pasang mur roda. Oke, untuk pemasangan shock absorber atau suspensi bagian kiri juga sama caranya seperti memasang suspensi depan bagian kanan. Untuk itu langkah selanjutnya adalah kita melepas jack stand dari titik angkat kendaraan dengan kita terlebih dahulu memasang dongkrak ke titik angkat kendaraan, yaitu berada di member. Jangan lupa untuk melepas jack stand bagian kiri juga. Oke, jika sudah, kita turunkan dongkrak dari titik angkat kendaraan. Dan kita kencangkan mur roda dengan menggunakan kunci X. Sikil. Ya, udah. Terus. Oke, untuk bagian roda depan kiri juga sama, harus dilakukan pengencangan. Untuk itu langkah selanjutnya yaitu kita akan melepas suspensi bagian belakang. Oke, pertama-tama kita di sini mendongkrak terlebih dahulu. Kita kendorkan mur roda dengan menggunakan kunci silang, yaitu untuk mata shock ukuran 21. Oke, kemudian kita melanjutkan untuk mendongkrak. Oke, kemudian kita letakkan jack stand pada titik angkat kendaraan dan kita jangan lupa untuk memasang penguncinya. Oke, setelah itu kita turunkan dongkrak secara perlahan-lahan. Oke, kemudian kita lepas mur roda belakang kanan dengan menggunakan kunci X. Oke, kemudian jika sudah, kita lepas roda.
Oke, kemudian kita lepas mur bagian bawah dari suspensi dengan menggunakan kunci ring ukuran 17. Oke, kemudian kita melepas mur bagian atas suspensi, yaitu sebagai penguncinya dengan menggunakan kunci ring ukuran 17. Oke, kemudian jika sudah terlepas semua, kita tinggal bagian atas ini yaitu mendorong, dan bagian bawah dengan cara menariknya. Kita pertama-tama dengan cara menariknya terlebih dahulu untuk bagian bawah, kemudian kita dorong untuk bagian atas. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan dengan cara yang sama seperti suspensi atau shock absorber untuk bagian depan, yaitu dengan cara menekannya. Oke, kemudian kita biarkan. Oke, di sini terlihat bahwa suspensi belakang kanan tidak bisa kembali. Ini berarti menandakan sudah tidak layak pakai atau suspensi harus dilakukan penggantian agar ketika berkendara untuk meningkatkan kenyamanan si pengendara. Kemudian kita setelah melakukan pengecekan, di sini kita akan melakukan pemasangan kembali pada kendaraan. Oke, kemudian kita melakukan pemasangan ring pada baut sebagai pengunci suspensi. Kita jangan lupa untuk memasang ringnya juga ya. Oke, kemudian kita melakukan pemasangan mur pada bagian bawah. Dan jangan lupa untuk memasang ringnya juga. Oke, kemudian kita memasang mur bagian bawah dan kita ulir dengan menggunakan racet yang disertai dengan kunci shock ukuran 17 untuk mempercepat proses mengulirnya. Oke, kemudian untuk mengencangkannya kita dengan menggunakan kunci ring ukuran 17. Oke, kemudian kita akan melakukan pengencangan pada mur bagian atas. Caranya sama seperti kita memasang mur bagian bawah, yaitu dengan cara kita mengulurnya terlebih dahulu dengan menggunakan racet yang disertai dengan kunci shock ukuran 17. Oke, kemudian kita melakukan pengencangan pada mur dengan menggunakan kunci ring ukuran 17. Oke, jika semua sudah dilakukan pemasangan, kita melakukan pemasangan pada roda. Kita memasang roda kembali pada kendaraan, dan juga kita memasang mur roda. Oke, kemudian kita tepatkan atau kita kencangkan mur terlebih dahulu
dengan menggunakan kunci shock 21 agar mur menempel pada velg kendaraan. Oke, kemudian kita naikkan dongkrak. Atau sebelumnya kita memasang dongkrak terlebih dahulu untuk melepas jack stand yang terpasang pada titik angkat kendaraan. Oke, jika sudah, kita menurunkan dongkrak secara perlahan-lahan. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita mengencangkan mur roda dengan menggunakan kunci silang. Oke, itu saja. Cara memeriksa suspensi depan bagian kanan kiri dan juga bagian belakang kanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.